Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di fi'il mazid rubai. Ini tentunya masih di fi'il dilihat daripada lafadznya. Ada namanya fi'il mazid rubai. Fi'il tambahan dari 4. Sudah kita tahu 4 asli itu ada 1 bab saja. Fa'lala. Kemudian tambahan itu kan bisa sampai 6. Berarti kalau sudah aslinya 4, berarti cuma bisa tambah 1 dan tambah berapa? 2. Tidak mungkin bisa tambah 3 untuk fi'il. Untuk fi'il. Makanya untuk 4 ini ada 4 tambah 1 dan ada 4 tambah 2 saja. Lihat, fi'il mazid rubai terbagi 2. Kalau sulasi terbagi 3, karena bisa tambah 1, tambah 2, tambah 3. Kalau ini terbagi 2, karena bisa tambah 1 dan tambah 2. Pertama, tambahan 1 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini hanya ada 1 bab. Jadi tidak banyak juga. Jadi kalau ada kata asli 4, kemudian tambah 1 huruf, maka hanya ada 1 saja bentuknya. Jadi sudah bentuk 4 asli itu cuma 1. Kalau ditambah lagi 1 huruf, maka juga cuma punya 1. Tidak punya yang lain. Apa itu? Tafa'lala. Yaitu ditambahkan ta pada awalnya. Jadi kalau antum dapat kata tafa'lala, oh ini 4 tambah 1. Paham kan? 4 tambah 1. Karena antum tidak dapat 3 tambah 1 seperti tafa'lala. 3 tambah 2 seperti tafa'lala. Yang ada itu tafa'ala. Tasdid ainnya, bukan lamnya ada 2. Dan tafa'ala. Kan ada alif. Kalau ini tafa'lala. Paham kan? Ada berapa lamnya? 2. Tidak ada kembarnya ini. Tidak ada kembarnya. Contohnya tawaswasa. Tazalzala. Tadahroja. Dipahami ini? Ini mudah saja karena 1 bab. Yang kedua, tambahan 2 huruf pada bangunan aslinya. Dan ini ada 2 bab. Ini ada 2 bab. Jadi kalau ada kata asli 4 tambah 2 huruf, maka cuma ada 2 pola. Iya, tidak ada pola yang ketiga untuk 4 asli tambah 2. Apa itu? Bab pertama, if'an lala. Ini yang saya bilang tadi, kalau kita tambahkan nun sebelum lam, atau setelah ain, itu cuma ada seperti ini. Tidak bisa. If'an la. Tidak bisa. Tidak ada. Paham kan? Yang ada itu yang di 4. Lamnya pasti ada 2. If'an lala. Dipahami ini? Ini if'an lala. Bentuk pertama. Apa tambahannya? Yaitu ditambahkan alif pada awal. Dan nun setelah ainnya. If'an. Itu nun tambahan. Itu letak tambahannya. Contoh ifron ko'a, ihron jama. Antum nanti langsung tahu aslinya yang mana. Kalau mau tahu aslinya, hapus huruf tambahan. Karena itu nanti yang tertulis di kamus aslinya. Aslinya. Jadi ifron ko'a aslinya apa? Ifron ko'a apa aslinya? Ya kembali ke pola 4 asli. Apa aslinya ifron ko'a? Farko'a. Karena fa'lala. Begitu. Ihron jama. Apa aslinya? Ihron jama. Apa aslinya? Har jama artinya. Hilangkan huruf tambahannya. Dan kembalikan ke pola 4 asli. Kan 1 saja polanya. Jadi langsung. Ihron jama. Har jama. Karena fa'lala. Jelas kan? Enak. Beda kalau 3 ya. Ketika antum hapus huruf tambahannya, maka kemungkinannya adalah fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu 3 baru agak sulit sedikit. Karena bisa saja fa'ala, bisa saja fa'ila, bisa saja apa? Fa'ula. Cuma nanti, karena kita sudah pelajari fa'ula itu khusus akhlak, sehingga kalau bukan terkait dengan akhlak, tebakannya cuma 2. Fa'ala atau fa'ila. Dan ulama bahasa Arab sudah katakan, kalau antum tebak fa'ala, tidak disalahkan.
Karena dia kata terbanyak dalam bahasa Arab, fa'ala. Jadi tidak disalahkan. Dipahami kan? Ini yang dikatakan oleh para ulama bahasa kalau kita tahu pola. Bab 2 if'alalla. Bab 2 if'alalla. Ada lam yang ditasydid di akhir. Berarti sekarang ada 3 lam itu. Jadinya. Yaitu ditambahkan alif di awal. If. Dan huruf yang sejenis dengan lam di akhirnya. Huruf yang sejenis dengan lam. Makanya sekarang jadinya berapa lam? 3 sekarang. Kan 2 asli kan? 2 dari lam aslinya. If. Ya fa'lala. Ada 2 lamnya kan? Kemudian ketika ditasydid berarti itu ada 1 lagi apa? Tambahan. Inilah pola dalam bahasa Arab. Contoh itoma'anna, ekosya'arra. Kalau antum kembalikan ke aslinya itoma'anna berarti tom ana. Eksya'arra berarti apa? Kosy'arra. Karena tinggal dihapus huruf tambahannya, maka otomatis akan jadi apa? Aslinya. Selesai, tamat. Dengan ini kita sudah selesai kata yang berdasarkan lafadznya. Artinya bisa kita katakan sekarang, semua fi'il dalam bahasa Arab itulah lafadznya. Tidak ada lafaz lain. Kalau antum bisa hafal ini harokat dan sukunnya, maka antum bisa mengharokati dan mensukun kosakata dalam bahasa Arab. Ini kan wazan kiasan. Dalam bahasa Arab kita tidak dapat wazan. Dalam Al-Quran, dalam hadits, dalam Arab gundul, percakapan, semuanya kan kosakata. Tapi kosakata itu punya pola. Nah inilah polanya. Kalau dia fi'il. Dan ini kita baru fi'il madhi. Kecuali 3 huruf sudah dikasih fi'il mudhari. Dipahamkan? Selesai. Semua pola fi'il. Saya kalau dapat fi'il dalam bahasa Arab, maka saya akan lihat. Pertama saya akan lihat berapa hurufnya. Karena ketika saya tahu hurufnya berapa, maka saya akan tahu harokat dan sukunnya di mana. Ketika 3 huruf, maka fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ketika 4 huruf, 4 asli fa'alala. 3 tambah 1, af'ala, fa'ala, fa'ala. Oh, ketika saya lihat hurufnya adalah 5. Oh, 5 itu kan 3 tambah 2 itu 5. 4 tambah 1 cuma 1. Berarti ada 6 pola. Kan begitu jadinya sekarang. Kan 4 tambah 1, 1 kan. Kemudian 3 tambah 2 ada 5. Berarti kalau dia 5 hurufnya, berarti ada 6 polanya. Saya akan lihat. Tafa'alala. Kan begitu. Ifta'ala. Iya kan? Infa'ala. If'alla. Tafa'ala. Tafa'ala. Itu kalau 5, 6 polanya. Kalau dia 6 hurufnya, berarti saya akan lihat. Ini 3 tambah 1 ada 3 tambah 3 ada 4. Kemudian 4 tambah 1 ada 2. Berarti semuanya ada nambah. Saya akan mencari di istaf'ala. Kalau ada alif sinta sudah langsung. If'awala, if'awwala, if'ala. Atau if'anlala. Atau if'alalla. Kan ada 6 polanya. Selesai. Kosakata dalam bahasa Arab hanya itu saja. Yang lainnya itu diikutkan semua ke-22 ini. Kita sekarang sudah tamat 22. Paham kan? Semua pola fi'il. Sekali lagi semua pola fi'il. Jadi nanti kalau gundul tinggal saya katakan ini fi'il. Ini 3 huruf. Ini 4 huruf. Ini 5 huruf. Ini 6 huruf. Harokannya sudah ditentukan. Tinggal antum ingat kembali. Dipahami ini? Antum pahami ini? Sekarang kita tamat. Ini inti daripada ilmu sorof. Yang ini. Iya, inti daripada ilmu sorof. Yang polanya ini. Kemudian nanti tinggal ditahu pecahannya ke mudhari, pecahannya ke amar, pecahannya ke isim. Kan nanti dia bisa dipecahkan ke isim. Itu di bab 2. Itu nanti di bab 2. Selesai. Yang paling panjangnya itu. Nanti di buku kedua, itulah juga yang paling panjang. Cuman di buku kedua, sudah ada tambahan arti. Itu nanti tugas berikutnya. Kita kan sudah alhamdulillah kenal polanya.
Tinggal nanti artinya. Kalau 3 berubah ke tambah 1, apa terjemahan-terjemahannya? 3 berubah menjadi tambahan 2, apa maknanya? Tambah 3, apa maknanya? Sama dengan 4 juga. Itu di buku kedua nanti fokus di situ. Sekarang buku pertama ini fokus dulu hafal itu. 22 polanya. 22 polanya. Dipahami ini? Baik, kita keluar dari situ. Kita masuk lagi pembahasan setelahnya. Fi'il ditinjau dari butuh dan tidaknya kepada fa'il. Fi'il ditinjau ya kepada pembahasan butuh atau tidaknya kepada fa'il, pelaku. Pelaku. Ini sudah kita pelajari sebenarnya di nahwu, tapi belum perubahannya ke semua pola. Sekarang bisa semuanya. Jadi ada fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Antum sudah lewat ini kan? Fi'il ma'lum ini pola aslinya. Itulah 22 itu. Fi'il majhul ini perubahannya. Dari ma'lum ke majhul. Di sorof fokusnya perubahannya. Fi'il ma'lum adalah kata yang butuh kepada fa'il. Butuh kepada pelaku dari pekerjaan. Iya. Namanya fi'il itu kan kata kerja. Berarti butuh yang melakukan apa? Pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan namanya istilahnya dalam bahasa Arab fa'il. Ini kita akan tahu juga di nahwu nanti. Pengertian fa'il secara mendalam. Kan ini urusannya nahwu, ini istilah fa'il. Cuman sekarang saya kasih tahu memang fa'il itu adalah pelaku dari pekerjaan. Itu disebut apa? Fa'il. Disebut fa'il. Pelaku dari pekerjaan. Dilihat dari kebutuhan dan tidak butuh dan tidaknya kepada fa'il, maka dia terbagi 2. Ada namanya fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah kata yang butuh kepada fa'il. Kata yang butuh kepada fa'il. Pelaku dari pekerjaan. Contoh kataba, doroba, fataha, alima, dahaba, qo'ada, baro'a, khoroja. Semua ini contoh fi'il apa? Maklum. Kan kataba menulis, berarti butuh nanti orang yang menulis. Doroba memukul, berarti butuh orang yang memukul. Fataha membuka, berarti nanti butuh orang yang membuka. Tapi itu di nahwu. Kan di nahwu kan tersusun kalimatnya. Nah, artinya kalau dapat nanti fi'il maklum, berarti butuh pelaku. Yang dinamakan di nahwu adalah sebagai fa'il. Nanti, sabar. Di nahwu kita akan tahu itu. Iya. Yang kedua ada namanya fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul adalah kata yang butuh kepada naib fa'il. Pengganti dari pelaku. Nah ini juga istilah nahwu. Ini juga istilahnya nahwu. Bukan istilahnya sorof. Tapi diambil juga oleh sorof karena dibutuhkan pembahasannya. Jadi ada namanya nahwu sorof itu tadakhul, saling masuk pembahasan. Makanya di buku orang yang mutaqaddimin, di buku ulama bahasa Arab yang terdahulu, itu tidak dipisahkan. Nahwu sorof satu buku. Di belakangan baru dipisah. Pada pembahasan, nahwu sorof dipisah. Di buku belakangan. Dipahamkan? Iya. Ini yang kita perhatikan. Jadi kalau ada nanti kata ini fi'il majhul, maka dia tidak butuh pada fa'il. Langsung, tidak butuh pada fa'il. Tapi dia butuh kepada siapa? Naib fa'il namanya. Apa itu naib fa'il? Itu urusannya nahwu. Yang jelas yang penting tahu dulu. Kalau ada fi'il majhul, maka dia butuh yang namanya naib fa'il. Naib artinya pengganti. Fa'il artinya pelaku. Pengganti dari pelaku. Pengganti dari pelaku. Contoh kutiba, duriba, futiha, ulima, duhiba, ku'ida, buri'a, kurija. Semua ini hanya contoh nanti yang terhubung ke nahwu. Paling penting dalam sorof bukan itu, tapi setelahnya. Iya, itu berserikat antara nahwu sorof. Sekarang paling penting ini setelahnya.
perubahan-perubahan yang akan terjadi pada fiil ketika diubah menjadi fiil majhul. Ini paling penting disorot. Karena terkait dengan perubahan kata. Iya. Ini harus kita pahami baik-baik. Perubahannya. Pertama, fiil madhi. Sudah kita bahas sedikit di nahwu. Tapi di nahwu hanya untuk mengenal majhul itu yang bagaimana. Sini dirinci 22 wazan yang telah lewat yang kita selesaikan tadi. Itu akan dibuat di sini majhulnya. Dan perhatikan teorinya. Karena 22 itu kalau disatu-satukan panjang. Tapi kalau berdasarkan teori jadinya pendek. Fi'il madhi. Jika fi'il madhi sulasi mujarrad. Jika fi'il madhi sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? 3 huruf asli. Dan rubai. 4 asli atau 3 yang ditambah padanya 1 huruf. Itu maksudnya rubai 4. Jadi bukan hanya rubai mujarrad. Tapi yang penting rubai. Apa artinya rubai? Yang penting 4 hurufnya. Jadi kalau dia 3 huruf atau 4 hurufnya. Maka diharokati dhamma huruf yang pertama. Dan diharokati kasroh huruf yang sebelum terakhir. Iya. Ini paling mudah. Cuman kita baca dulu catatan di bawah. Catatan, khusus wazan fa'ala. Alifnya diubah menjadi waw. Jika diubah ke bentuk fi'il majhul. Karena huruf sebelum alif diharokati dhamma. Ini tambahan cerita. Ingat, ini kita bahas kalau majhulnya 3 huruf atau 4 huruf. Paham kan? Madhi. Ingat 3 huruf punya berapa pola? Punya berapa pola? Apa? 3. Iya. Fa'ula. 3. Kemudian 4 asli berapa pola? Apa? 1 pola. Kemudian sekarang 3 tambah 1. Karena semua ini adalah membahas 3 dan 4 hurufnya. Paham kan? 3 tambah 1 berapa pola? Apa? 3. Af'ala terus? Fa'ala terus? Fa'ala. Ini kaidahnya 1. Berarti ini semua ini kita mau buat majhulnya. Kaidahnya 1. Antum dhamma huruf pertama. Sebelum terakhir antum apa? Kasroh. Dipahamkan? Secara khusus wazan fa'ala ada perubahan lain. Karena huruf pertamanya nanti di dhamma, maka alif tidak cocok dengan dhamma. Alif itu diubah menjadi apa? Waw. Itu namanya pekerjaan tambahan khusus fa'ala. Khusus apa? Fa'ala. Jadi nanti fa'ala menjadi fu'ila. Fa'ila menjadi fu'ila. Fa'ula menjadi, berarti 3 ini satu bentuk. 3 ini jadinya 1. Menjadi fu'ila. Ini yang disorot di nahwu. Kan itu paling pendek. Kemudian fa'lala. Ingat, dhamma huruf pertama sebelum akhir di kasroh. Fa'lala. Apa? Fu'lila. Af'ala. Fa'ala. Fa'ala. Jadi ganti alifnya dengan waw. Itu kerjaan tambahan. Fa'ala menjadi mudah. Doroba. Fariha. Hasuna. Zalzala. Akroma.
Akrama. Sabbaha. Sabbaha. Qatala. Qatala. Selesai majhulnya. Ini kalau 3 sama 4. Itu teori hemat tenaga. Paham tak? Nah, contoh di buku lihat. Kutiba duriba futiha. Ukrima uhsina ukbira. Subbiha hummida kuti'a. Kutila duriba sulima. Duhrija zulzila wuswisa. Paham kan? Ini kalau 3 dan 4. Bagaimana kalau 5 dan 6? Ini baru 3, 4. 5 dan 6. Adapun jika humasi. Lanjut. Adapun jika humasi 5 huruf. Dan sudasi 6 huruf. Tidak dilihat lagi aslinya apa. Pokoknya berapa hurufnya? 5 atau 6. Begitu. Karena pasti ini 5 atau 6 pasti tambahan sudah. Kan tidak ada asli. Antara 3 tambah 2, 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Atau 4 tambah 1, atau 4 tambah 2. Kan begitu ini. Jadi ada pun 5 huruf, humasi 5 huruf. Dan sudasi 6 huruf. Apa kita butuh semua wazannya? Tidak. Itu hanya 3 sama 4. Kita tidak butuh datangkan wazan. Maka terdapat rincian padanya sebagai berikut. Perhatikan rincian. Ini teori. Jika huruf awalnya adalah alif, jadi lihat awalnya. Kan gini, kalau antum melihat 5 sama 6, pasti awalannya itu 2 aja. Kalau bukan alif, maka siapa? Ta. Tidak ada kata dalam bahasa Arab 5 atau 6 huruf yang diawali oleh selain alif atau ta. Tidak ada. Kalau ada kata 5 huruf, pasti awalnya alif atau ta. Demikian pula 6 huruf, apalagi 6 huruf. Tidak ada memang kata dalam bahasa Arab 6 huruf diawali oleh ta. Tidak ada. Pasti awalnya alif. Kan begitu? Berarti teori majhulnya, lihat huruf pertama. Alif atau apa? Ta. Lihat. Jika huruf awalnya adalah alif, maka diharokati dhammah huruf awal dan ketiga. Huruf awal dan ketiga. Ingat, ada perbedaan antara 3 dan 4 dengan 5 dan 6. Jadi lihat huruf pertama. Jika huruf pertamanya adalah alif, maka diharokati dhammah huruf awal dan ketiga. Kemudian huruf sebelum terakhir diharokati kasro. Paham ini? Saya contohkan misalnya 1516. 1516. Iya, ifta'ala. Ini 5 ini ya. Ifta'ala. 6 ya taf'ala. Ya taf'ala. Berapa hurufnya itu? 6. Ini maklum. Kalau saya mau buat majhul, maka saya akan dhammah huruf pertama dan ketiga. Berarti ini hitung hurufnya ya. Dan ketiga sebelum terakhir kasroh. Berarti ifta'ala menjadi ila. Otomatis begitu. Istaf'ala menjadi ila. Jadi saya akan dhammah huruf pertama dan ketiga sebelum terakhir kasroh. Dipahami ini? Ifta'ala, istaf'ala. Apa yang antum tanyakan Haikal? Ya terkait, tapi kan bilang sebelum terakhir itu umum. Dia tanya Haikal, ahli media kah? Sudah hafal 22 itu. Pernah dulu. Kenapa? Nah lupa. Pergi lagi tanya. Ganggu temanmu. Luput lagi faedah. Dah? Jadi istaf'ala menjadi apa? Ustuqila. Semua. Pokoknya kalau ada awalannya alif,
Dan hurufnya ada 5 atau 6 buah majhulnya. Dengan cara dhamma huruf pertama dan ketiga. Sebelum terakhir kasroh. Paham kan? Contoh. Intasoro. Buat. Intasoro. Ijtama'a. Ijtama'a. Ulang. Inqoto'a. Inqoto'a. Baik. Kita naik, itu 5 semua tadi itu ya. Kita naik ke 6. Istaghfaro. Istakhroja. Istakhroja. Istarja'a. Igdaudana. Hah? Mudahnya gitu. Nah, baru masuk sedikit sulit. Igdaudana. Mudah kan? Igdaudana. Ulang. Kan tinggal dhamma huruf pertama, ketiga sebelum akhir kasroh. Igdaudana. Ulang. Ifrongko'a. Itu kan 3. 4 tambah 2. Ifrongko'a. Apa? Ihron jama. Ihron jama. Mantap. Paham tak? Itu kalau diawal oleh siapa? Alif. Kalau di ta. Lihat contoh situ. Ujutumi'a. Ungkusiro. Ustugfiro. Jika diawali. Jika huruf awalnya adalah ta. Ini awalnya adalah ta. Dan ternyata di dunia ini yang diawali oleh ta itu cuma 3 wazan. Kan ada 2 yang ditambah 3 tambah 2. Dan cuma ada 1 di 4 tambah 1. Cuma itu. Artinya ini kaidah untuk 3 wazan itu. Kita bisa datangkan wazannya langsung. Ya. Tafa'ala. Tafa'ala. Sama. Tafa'lala. Itu yang 4 tambah 1. Kan cuma 1. Jadi ini kaidah untuk 3 ini. Karena tidak ada pola keempat untuk kata yang diawali oleh siapa? Ta. Jadi lihat kaidahnya. Jika huruf awalnya adalah ta, maka diharokati dhamma huruf awal dan huruf kedua. Itu bedanya awalan ta dan alif. Kalau awalannya alif, dhamma pertama dan ketiga. Kalau awalannya ta, dhamma pertama dan kedua. Jadi kalau dia awalnya ta, dhamma pertama dan kedua. Huruf kemudian huruf sebelum terakhir diharokati kasroh. Berarti huruf sebelum terakhir itu adalah semua kasroh. Mau 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf atau 6 huruf. Tidak ada perubahan berarti. Terus huruf pertama pasti dhamma. Makanya di nahwu dibilang dhamma huruf pertama, kasroh sebelum terakhir. Setelah itu kan ada huruf kedua, ada huruf ketiga. Itu kaidah dasar itu di nahwu. Paham kan? Karena semuanya sama dhamma pertama. Semuanya sama kasroh sebelum akhir. Yang berubah adalah tambahan dhamma kedua atau dhamma ketiga. Kalau awalnya alif dhamma ketiga. Kalau awalnya ta dhamma kedua. Baca dulu catatan sedikit sebelum lanjut. Catatan khusus wazan tafa'ala. Alifnya diubah menjadi waw jika diubah ke bentuk fi'il majhul. Karena huruf sebelum alif diharokati dengan dhamma. Khusus yang ini. Tafa'ala. Seperti biasa tadi. Kan antum angkat dhamma huruf kedua. Otomatis alif tidak cocok dengan siapa? Dhamma. Yang cocok dengan dhamma siapa? Wow. Makanya antum ubah alifnya menjadi wow. Coba buat. Tafa'ala. Tafa'ala. Dhamma pertama dan kedua. Tufu'ila. Tafa'ala. Tafa'ala. Tafa'lala. Tafa'lala. Tadorroba. Takottala. Tadoroba. Tadoroba.
Taqotala. Tuku. Iya. Taqotala. Tajahada. Tadamdama. Tazalzala. Mantap nih, selesai. Tapi baru fi'il madhi. Nggak ada lagi fi'il mudhari. Iya, itu besok. Iya, hafal saja dulu fi'il madhinya. Fi'il mudhari insyaallah kita ambil besok. Ada pertanyaan? Enggak perlu dipisah. Lah, harokat itu. Apa? If'alla. Ya sudah. Antum dhammah huruf pertama dan ketiga sebelum akhir kasroh. Uf'ulla. Nanti kan dibuka baru tahu uf'ulillah. Enggak perlu dipisah. Uf'ulla. Nanti antum bisa baru ditahu kasroh huruf sebelum terakhir. Sama if awwala uf'uwila wi. Kan sebelum terakhir dia tuh if awwala menjadi uf'uwila. Ya? Itu sudah if al uf'ul. Itu. Nanti kalau dipisah huruf tasdidnya baru ditahu uf'ulilah. Terus ada lagi? Mengapa? Tanya ke orang Arab. Karena ulama bahasa Arab itu meneliti saja. Ternyata orang Arab kalau dia 5 sama 6, maka tambahannya hanya alif dan ta saja. Itu kan hasil penelitian. Kalau antum bilang, mengapa kau hanya tambah alif dan ta? Kenapa tidak tambah kau juga to? Itu orang Arab ditanya. Ulama bahasa Arab hanya meneliti. Oh ternyata kalau mereka mengucapkan kata 5 atau 6, maka awalnya pasti alif atau ta. Paham ini, Ray? Terus? Untuk yang ini wasan yang apa yang kaidah kedua, jika huruf awalnya rata maka diharokati dhammah huruf awal dan huruf kedua. Kemudian huruf sebelum terakhirnya di kasroh. Contohnya tukul lama. Kalau yang bertasdid lamnya tukul 5. Kenapa tukullah? Tukul 5. Sebelum terakhir di kasroh. Jadinya. Iya. Masa tukul lama? Sebelum terakhir antum apain itu? Fathah menyelisih teori. Kasroh sebelum akhir. Tukul 5. Tadi, siapa tadi? Ya kita bilang terakhir saja. Supaya mudah. Karena ada mereka sebenarnya berselisih pendapat. Tambahan itu yang pertama atau yang kedua. Tapi kita langsung saja. Karena mau antum bilang yang pertama atau kedua sama aja. Salah satunya tambahan. Ini kan buku pengenalan. Kita tidak bahas. Menurut orang Basro pertama. Menurut orang Kufa kedua. Kan masalah. Ini baru pengenalan. Baru mau kenal langsung mau begitu. Ini saja antum sudah hafal sini. Majhul. Hah? Baru sudah mau tahu mana yang kuat, mana yang... Tadi siapa lagi? Yang mau bertanya tadi? Tidak ada? Habis? Sudah? Antum? Orang Mamuju? Hah? Tidak aja? Masa? Kenapa? Paham? Yakin? Insya Allah? Insya Allah? Tidak mau dibilang insya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.